Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast KPI Unuja, di mana kali ini kita akan berbincang santai atau ngobrol santai, di mana kali ini saya mendatangkan narasumber. Dia sangat jauh rumahnya dan cukup lama berpengalaman di pondok pesantren. Coba perkenalkan dulu itu namanya, Mas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Mas Daniel ya. Perkenalan, nama saya Zulfan Nur Zaman. Tanggal lahir Kendari, Sulawesi Tenggara. Jauh. Sulawesi Tenggara, Mas. Terus umur saya sekarang sudah 20 tahun. Dan sekarang saya masih mondok tetap. Mondok di Nurul Jadid. Oh ya, kan Anda ini dari luar Jawa. Kenapa kok Anda bisa masuk ke Pulau Jawa untuk menuntut ilmu? Bagaimana itu ceritanya? Singkat sekali, jawabannya karena tekad. Oh, karena tekad. Ya. Jadi Anda ini cuma sendirian dari Sulawesi? Enggak, Mas. Jadi sebenarnya saya berangkat dari Sulawesi waktu pertama kali itu rombongan. Ada teman-teman lain yang juga pada saat itu baru pertama mondok. Namun ada juga yang sudah mondok waktu itu, ada yang pulang karena liburan Ramadan, kemudian balik lagi. Itu barengan, Mas. Iya. Jadi bareng kita mondok. Oh, jadi ini Anda ketika pertama kali mondok, itu Anda ketika umur berapa? Ketika umur kira-kira waktu itu saya masih kelas 4 SD. 4 SD? Iya. Anda sudah mondok, padahal di luar ini harus SMP, karena SMP ini sudah mulai mandiri. Anda berangkat umur pada kelas 4 SD ini? Iya. Hebat ini. Berapa tahun Anda mondok ini, Mas? Ya, sekitar 10 tahunan. Lama ini. Jadi, tahu betul sudah ya tentang sedikit banyak pengalaman di pondok pesantren. Alhamdulillah. Oh, baik, di sini saya ingin bertanya, Mas, tentang pondok pesantren. Bagaimana selama pengalaman Anda selama berada di pondok pesantren? Apa poin-poin yang Anda dapatkan di dalam pondok pesantren itu? Untuk pertama kali tentu menjadi seorang santri itu rumit, tidak mudah. Pertama karena jauh dari orang tua. Karena waktu itu saya masih di umur anak-anak, kira-kira masih kelas 4 MI kan, tuh masih tergolong anak-anak ya, Mas. Iya. Jadi sulit untuk bisa lepas dari orang tua. Itu pertama itu. Itu kesedihan yang pertama. Yang kedua, untuk bisa melepaskan kampung halaman itu sulit. Iya, memang. Sulit. Memang benar itu, Mas. Sangat sulit sekali. Jadi dari semua itu saya bisa lewati tentu bukan dengan rasa kegembiraan. Ya, tentu saya pernah merasakan sedih pertama kali untuk mondok. Berarti Anda merasakan keterpaksaan awalnya ya, mondok? Keterpaksaan. Oh, jadi Anda ini mondok apa dipaksa atau memang kehendak diri sendiri? Pertama tekad, ya. Itu dari inisiatif saya sendiri. Iya. Kemudian karena didorong dengan keadaan kita harus jauh dari orang tua, kita tidak bisa lagi berkomunikasi dengan teman-teman kampung halaman. Iya. Itu kan sulit, Mas, diterima. Nah, motivasi saya pada saat itu, tekad saya ingin mondok karena menurut saya menjadi perantau. Ya, saya dari Sulawesi. Menjadi perantau yang dari jauh itu kayak pengalaman yang bagus gitu. Iya, benar. Yang besar. Jadi pengalaman ini harus saya kejar gitu, Mas. Kenapa Anda ini bisa termotivasi masuk ke pondok pesantren, padahal sudah banyak sekolah-sekolah luar yang lebih wow dari pesantren? Itu bagaimana Anda ini kok bisa termotivasi? Apa sih yang ada di dalam pondok pesantren sehingga Anda memang mempunyai tekad sendiri untuk masuk pondok pesantren? Iya. Saya jawab dari
sejarahnya sebelumnya. Jadi sebelum saya tahu pondok pesantren itu, yang hanya saya tahu bahwasannya kakak mbak saya itu alumni pesantren. Jadi sebenarnya saya tidak tahu di dalam pesantren ini seperti apa. Iya, iya. Sebelum saya terjun, sebelum saya mondok, saya tidak tahu. Nah, setelah saya mondok, setelah saya berpengalaman di dalam pesantren, menguji mental, merasakan yang namanya kesedihan, merasakan namanya kesepian dari orang tua, itu saya tahu bahwasannya di dalam pesantren itu sangat besar sekali pelajaran, pendidikan yang bisa kita raih. Salah satunya itu seperti apa? Salah satunya, dulu saya dulu sebelum saya mondok, saya tidak tahu membaca. Membaca apa? Ini Buku jujur, apa Al-Quran? tidak bisa baca buku bahkan Al-Quran. Iya. Tidak bisa baca Al-Quran bahkan baca buku tidak bisa. Kelas 4 SD, tidak tahu saya. Ini sumpah. Nah, ketika saya mondok, ketika saya merantau ke Jawa ini, disitulah saya bisa belajar kedua-duanya. Bahkan bisa lebih. Berarti ini memang pesantren ini bisa mengubah Bahkan orang-orang ya? Iya. Bukan hanya orang-orang yang di atas rata-rata yang bisa berubah menjadi orang yang lebih tinggi, lebih besar pengaruhnya. Bahkan orang-orang yang bodoh sekalipun, maaf ya, orang-orang yang bahasa Maduranya dumeng, ya, Iya. itu bisa berubah, Mas. Berarti itu salah satunya kehebatan dari pondok pesantren. Bisa mengalahkan yang lain, bahkan bisa mengalahkan orang-orang besar di atas. Di Kan atas. biasanya itu di era sekarang, itu kalau anaknya IQ-nya tinggi, itu dimasukkan ke sekolah luar favorit, Iya, iya. dan lain-lain. Sedangkan kalau anaknya itu IQ-nya di bawah rata-rata, itu dimasukkan ke pondok pesantren. Iya. Itu bagaimana tanggapan Anda itu? Menurut saya itu cuma paradigma. Paradigma orang tua para siswa yang berpikiran bahwasannya pesantren itu tempat yang Kurang update gitu lah ya? kurang update, terutama dalam teknologi. Ya, karena kita tahu bahwasannya pesantren ini hanya bisa update tentang ilmu agama. Oh, tentang ilmu. Padahal sekarang itu di pesantren sudah bersaing dengan dunia luar ya? Iya, maka dari itu sekarang kita harus mempersiapkan itu untuk bisa menunjukkan bahwa pesantren itu bisa, bahkan lebih bagus daripada sekolah-sekolah yang ada di luar. Ilmu di ilmu fikihnya. Ya, di Ya, ilmu fikih. kita tahu ini apa? Ini Dosa perbuatan apa enggak gitu, iya, berdosa, perbuatan yang mungkar, amal ma'ruf nahi munkar, itu dari fikih. Oh iya. Jadi harus belajar itu, Mas. Kalau tidak tahu itu, maka otomatis akan keliru bagaimana Iya, kita iya. Seperti itu tadi apa yang dikatakan narasumber kita, bahwasanya pesantren itu tidak sekedar tempat yang tidak update, melainkan di sana juga ada teknologi. Di sana tempatnya tempat mengadu ilmu, tempat mencari ilmu. Ada hal dua yang selaras gitu ya, Mas? Iya, iya. Maksudnya Tentang mengadu ilmu, umum Mas. dan agama gitu ya. Iya, iya. Maksudnya mengadu ilmu dalam kita berdialektika. Berdialektika, ya. Iya. Benar. Itu di pesantren ini memang jelas sudah mencetak agent of change, itu mencetak agen perubahan, walaupun IQ-nya mereka di bawah rata-rata, itu bisa diubah. Entah dengan cara apa, pesantren selalu mempunyai banyak cara untuk mengubah orang-orang seperti itu. Cukup sekian podcast kita, kurang lebihnya mohon maaf. Tunggu podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.